balik lagi di channel saya. Saya udah lama nggak posting, nggak bikin video lagi. Terus kali ini ya sebenarnya saya bingung mau bikin video apa gitu. Terus kali ini saya nerima paket dan kita akan buka paket. Ini paketnya, terus kita akan buka paket, kita buka isinya, lalu saya akan coba jelaskan koin apa yang saya pesan. Terus ya nanti semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Koleksi uang lama itu unik-unik susah gitu. Jadi ada orang yang melihat bahwa uang kuno itu bisa jadikan investasi, dan memang benar, uang kuno itu bisa jadi investasi gitu, karena memang harga uang kuno itu cenderung meningkat gitu. Ada juga yang memang suka sejarahnya dan ya memang benar juga gitu. Uang yang beredar ataupun yang sudah tidak berlaku itu tuh sebenarnya bisa dilihat sebagai dokumen negara. Nah, karena yang membuat juga negara dan dia dilindungi undang-undang juga, maka banyak informasi yang tidak bisa kita dapat gitu, terkait misalnya jumlah cetakannya sebenarnya berapa, terus fitur keamanannya bagaimana, kenapa kok fitur keamanannya seperti itu gitu. Itu yang bisa menjelaskan secara benar, cara tepat ya pemerintah, dalam hal ini Peruri dan Bank Indonesia gitu. Tapi kita sebagai orang awam bisa menelitinya, hanya saja butuh penelitian yang lebih gitu, dan ya butuh sampel yang banyak gitu. Oke, wah rapat juga nih. Ini saya pesan koin, ada beberapa jenis koin. Terus sedikit kok murah ini mah, nggak ada jutaan, nggak ada 500-an ribu. Tapi saya pesennya set, kebetulan setnya habis terjual. Terus ini ada nih set, kebetulan ada teman yang jual set, jadinya ya saya pesan deh. Lumayan rapat nih, mantap. Buka dulu ini yang pertama. Oke, pertama adalah kelapa sawit. Ini set kelapa sawit. Kelapa sawit itu setnya, saya coba tata dulu. Nah, ini adalah set kelapa sawit, jumlahnya 6 totalnya. Totalnya 6. Pertama, mana nih? Pertamanya adalah tahun 9. Mana sih? Oh, ini. Pertama adalah tahun 93. Semoga kelihatan ya. Pertama adalah tahun 93. Ini kelapa sawitnya kondisinya sudah cuci, jadi dia sudah bekas, terus sudah dibersihkan gitu. Bersihkannya pakai apa? Banyak. Ada yang pakai braso, terus ada yang pakai cairan pembersih lantai gitu juga bisa. Ada beberapa orang yang tidak setuju mencuci koin karena biasanya bisa merusak. Tapi ada juga yang toh juga koin awet gitu kan, dia tidak, memang pada dasarnya memang secara bahan dasar dia logam, jadinya memang tidak gampang rusak, kecuali kalau uang kertas dia bisa sobek kayak gitu kan. Tapi kalau koin kan enggak. Ini tahun keduanya adalah tahun 94 gitu. Ini tahun 94. Terus mana sih? Nah, ini 95. Semoga kelihatan ya. 95, lalu 96.
96 ini varian yang paling gampang ditemukan gitu di antara varian-varian yang lain. Yang agak susah ini 97 gitu. Ini 97, lalu yang terakhir adalah 2000 gitu. Koin ini menurut saya spesial. Jadi kelapa sawit itu spesial. Dia adalah koin pertama dan satu-satunya sampai saat ini ya yang menggunakan 2 logam begitu. Namanya bimetal, bi 2 metal ya logam. Jadi memang uang yang terdiri dari 2 logam yang berbeda. Nih, yang pertama ini di sini adalah kuningan. Ini kuningan, terus samping-sampingnya ini yang putih ini adalah nikel. Gitu. Ada yang ngomong bahwa ada bahannya, ada emasnya. Kalau menurut saya enggak. Ya, mungkin ada emasnya tetapi 0,00000 berapa gitu. Sangat tidak logis ketika sebuah negara mengeluarkan uang yang diedarkan ke masyarakat itu mengandung emas begitu. Kalau kita tahu, kalau dulu waktu IPS ya, SD gitu. SD tahun berapa sih? SD ya sekitar tahun 97-an gitu ya. Kita tahu bahwa uang itu kan ada nilai ekstrinsik dan nilai intrinsiknya. Ekstrinsik itu kan yang di sini 1000 gitu. Nilai mata uang tidak mungkin nilai intrinsiknya melebihi nilai ekstrinsik, nggak mungkin. Kalau misalnya ekstrinsiknya 1000, nilai intrinsik, nilai bahannya ini 1500 misalnya gitu. Karena ada emasnya ya, 1500. Logikanya orang tidak akan membeli menggunakan uang ini, lebih baik dijual, iya enggak? Gitu. Jadi nilai intrinsik tidak mungkin melebihi dari nilai ekstrinsik. Pasti jauh lebih di bawah. Gitu. Karena kalau nggak begitu, orang akan menjual. Ya, nangkep nggak? Ya kan, semoga nangkep lah ya. Istilahnya ini modalnya itu 1000. Orang dapat ini nggak mungkin kurang dari 1000 gitu. Terus dijual lagi di bawah 1000, nggak mungkin dong dia rugi gitu. Jadi karena dengan begitu menurut saya tidak mungkin uang ini mengandung emas. Ya mungkin ada, tapi ya itu tadi 0,000 dan tidak mungkin lebih dari 1000 gitu. Uang bimetal itu kalau di seluruh negara dia masih jarang begitu. Jadi kalau misalnya mau koleksi uang bimetal seluruh negara saat ini masih bisa lah, masih bisa. Jarang kok uang bimetal ini. Ini kalau secara desain ya biasalah ya gitu. Yang di belakang itu ada Garuda Pancasila, lalu Bank Indonesia, ada angka tahunnya di sini. Kalau dibaliknya, oh ya ini sama, gambarnya itu hadapnya sama. Ini ke atas, ini ke atas juga gitu. Ada juga uang yang misalnya ini ke atas lalu di sini kita harus balik. Nah, gitu ada. Kapan-kapan saya akan tunjukkan. Ini ke atas lalu menghadap ke atas kelapa sawit. Ada nilai nominalnya lalu ada gambar kelapa sawit. Terus di sampingnya ada ringgit, ini namanya ringgit. Garis-garis ini yang berselang. Gitu. Nah, ini berselang. Gitu. Ini cukup unik. Kita kisaran tahun 90-an, 95, 97 gitu tuh, 99. Kita mengeluarkan beberapa uang yang unik. Contohnya yang ini bimetal, lalu polimer, uang polimer yang 50.000 Soeharto polimer itu ada. Lalu ada 100.000 yang dulu itu polimer juga. Polimer pun untuk ukuran sebuah negara itu bagus karena jarang gitu sebuah negara menerbitkan uang polimer itu jarang. Kenapa? Karena memang perekonomian kita pada saat itu sedang naik-naiknya gitu. Tapi di sini yang paling langka itu adalah tahun 97. Saya tidak tahu korelasinya, apakah memang ini terjadi pada penurunan ekonomi kita di tahun 97 98 begitu. Tapi kalau menurut saya ada korelasinya. Kenapa produksi tahun 97 itu berkurang begitu. Hanya kemungkinannya memang ini sudah dibuat
jauh lebih dulu, mungkin ya, jauh lebih dulu sudah dibuat, sehingga bisa membuat sampai tahun 2000 di tengah krisis ekonomi. Hanya mungkin ketika tahun 97 tidak banyak diedarkan atau dihancurkan lagi ya, kurang tahu ya bagaimana korelasinya, tapi kalau perkiraan saya sih begitu. Jadi perkiraan saya uang ini semuanya sudah dibuat jauh-jauh, mungkin di tahun 93 sudah cetak semuanya, lalu baru diedarkan sedikit-sedikit, itu bisa juga. Atau yang 97 ini sudah dibuat tahun 9, yang misalnya 96 misalnya gitu, lalu terus apa yang dicetak terus dihancurkan lagi, itu juga bisa gitu. Nah itu aja sih untuk yang koin kelapa sawit. Kita next lanjut yang selanjutnya, ini apa, let's put it aside. Terus nah ini adalah uang pala, 25 rupiah pala. Gampang banget ini gampang banget ditemukan, bahkan dalam kondisi yang laster, jadi yang masih kinclong itu masih gampang banget dan murah. Paling per keping berapa sih, 1000-an paling. Tapi untuk cari yang setnya ya gampang, cuman tidak semua orang punya gitu. Cuman masih bisa kalau teman-teman mau ngambil, mau cari gitu, itu masih bisa, gampang kok ini. Ini urutkan dari tahun 91, terus mana tadi, kelihatan nggak ya, sorry, semoga kelihatan. Ini tahun 91 yang pertama, uang pala. Ini tahun 92. Oke, terus tahun ini 93, 94. Ini varian yang lumayan langka, 94 ini. Lalu ada 96, dan ini, oh sorry kebalik, 95, bener 96 terakhir. Itu dia berhenti di tahun, oh sorry, set. Nah 6 koin juga, terus dari 91 urut tidak kepotong sampai tahun 96. Kalau ini bahannya murah, dia dari ini tuh apa sih namanya, lupa. Ini bahannya sama kayak 100 rupiah, 500 rupiah yang sekarang, yang warnanya putih gitu. Standar belakangnya desainnya Garuda Pancasila, tahun Bank Indonesia, sama juga ya desainnya ke atas. Terus ada pala, gambar buah pala, lalu ada tulisannya buah pala, terus nominalnya gitu. Ini koinnya segini, lebih kecil gitu. Tidak banyak yang bisa saya ceritakan sih, sampingnya juga rata itu, bahannya juga ya bahannya yang biasa. Ini selagi bisa koleksi aja kalau kayak gini, yang set-set selagi masih gampang dicari,